Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga masih tetap dalam sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sekarang kita akan memasuki materi selanjutnya, di mana materi sebelumnya ada katanya dengan materi ini. Di mana materi sebelumnya transfer melalui membran. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana proses difusi dan osmosis. Baik, kita akan menjelaskan proses difusi dan osmosis itu. Bagaimana proses difusi? Kita kembali kepada pengertian difusi. Difusi adalah perpindahan zat padat, cair maupun gas dari larutan berkonsentrasi tinggi, hipertensi, ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotensi melalui membran plasma atau tidak, sehingga konsentrasi larutan tersebut sama atau sama berat. Itu tadi pengertian dari difusi. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses difusi secara sederhana. Proses difusi secara sederhana, di mana kita lihat kepada gambar, ada yang dikatakan membran sel, kemudian molekul. Setelah itu, molekul yang tadinya berada di bagian gradien konsentrat akan berpindah ke dalam membran sel sehingga terjadi keseimbangan. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan proses difusi antara lain wujud materi, suhu, ukuran molekul, dan gradien konsentrasi. Itulah tadi bagaimana proses difusi sederhana. Kita beralih ke difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi merupakan difusi yang prosesnya memerlukan bantuan protein pembawa atau karier protein. Itu tadi pengertian dari difusi terfasilitasi. Kemudian bagaimana prosesnya? Kita kembali melihat gambar, di mana gambar di atas yang merupakan molekul-molekul yang berwarna kuning. Kemudian gambar di tengah ada protein pembawa atau yang dikatakan dengan protein karier. Selanjutnya mulai terjadi pemasukan atau yang biasa disebut dengan molekul memasuki saluran protein. Pada saat molekul masuk ke saluran protein, maka protein akan berubah transformasi sehingga molekul bisa lewat. Itu tadi difusi terfasilitasi. Setelah itu, pada saat molekul berada di dalam protein akan menyalurkan ke bawah sehingga terjadi keseimbangan. Kemudian kita masuk ke osmosis. Osmosis dapat diartikan sebagai perpindahan air atau zat pelarut dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semi permeabel. Osmosis ini hampir sama dengan difusi, tetapi secara khusus mengacu pada molekul air yang melewati membran plasma. Itu pengertian dari osmosis itu sendiri. Kita sekarang melihat proses dari osmosis itu sendiri. Coba perhatikan pada gambar, di mana di gambar ada yang merupakan titik-titik biru yang merupakan molekul atau yang biasa disebut dengan larutan hipotonis. Kemudian di bawahnya ada bagian hipertonis, di mana pada contoh ini molekul air akan melakukan perpindahan
dengan osmosis dari luar sel ke dalam sel. Setelah terjadi keseimbangan, di mana molekul yang ada di atas yang berwarna biru itu memenuhi bagian hipertonis sehingga terjadi keseimbangan. Jumlahnya harus sama. Proses ini akan berlanjut sampai keseimbangan akan tercapai. Itulah proses osmosis dan difusi. Baik, anak-anak sekalian, proses osmosis dan difusi sudah kita pelajari. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.